Unitnya tidak ada, cuma ada ECU-nya aja, kemudian pingin melakukan pengecekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari ya teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Septian, pastinya masih di channel Seps Automod. Di kesempatan kali ini saya seperti biasa akan memberikan satu tutorial yang bisa dibilang sangat mudah ya. Nah, sebelum menginjak ke tutorial, ini yang perlu teman-teman ketahui, atau mungkin teman-teman pastinya sudah mengetahui ya kalau mengikuti channel Seps Automod, bahwa servo yang rusak itu bisa merusak ECU juga. Kasusnya 90% bisa dibilang begitu ya. Servo yang rusak akan berimbas atau akan mengakibatkan ECU rusak. Nah, sebelumnya sudah pernah saya bahas tutorial mengecek apakah ECU sudah kena dampaknya atau belum, tapi di tutorial tersebut saya melakukan pengecekan melalui soket servo. Nah, videonya sudah ada, kalian bisa klik di sudut kanan atas ya. Nah, tutorial kali ini cukup berbeda walaupun tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ECU ini masih sehat atau sudah terkena imbas negatif dari servo ya. Caranya cukup mudah. Ini sudah saya sediakan. Di sini ada ECU Mitsubishi Lancer CK4, kodenya MD335290 ya. Ini ECU-nya. Dan juga di sini sudah saya siapkan multimeter digital. Ini multimeter digitalnya murah ya. Murah sekali kalau teman-teman beli di e-commerce, paling sekitar 50 sampai 70.000 ya. Nah, pertama seperti biasa kita setting dulu selektor pada multimeter ini ya, karena ada banyak sekali pilihan. Nah, sekarang kita arahkan selektornya ke dioda ini, ke hambatan atau ke ada simbol dioda di sini ya. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu jarumnya kondisi baik. Oke, koneksi bagus. Nah, sekarang kita menginjak ke bagian ECU ya. Ini teman-teman perlu perhatikan. Nah, dibalik dulu ya, seperti ini. Kita balik dan kita pahami dulu bahwa pada ECU CK4 ini ada 4 buah slot atau 4 buah soket ya. Ini soket 1, soket 2, soket ketiga, dan juga soket keempat. Semua pin ini memiliki fungsi masing-masing. Dan pada pembahasan kali ini saya cukup membahas atau fokus pada bagian output yang akan menuju ke servo. Nah, karena dari situ kita bisa mengetahui apakah ECU ini sudah terkena dampak servo atau kondisinya masih sehat. Tentunya pada bagian servo saja ya, bukan bagian yang lain ya. Oke. Nah, di sini kita geser dulu. Nah, oke. Di sini yang akan kita lakukan pengetesan itu pada soket yang paling kiri ya. Ingat, ini mandepnya seperti ini. Dan ini soket yang paling kiri ya. Kita abaikan ketiga soket ini ya. Kita fokus ke sini. Dan saya akan coba tunjukkan. Pertama, ini adalah ground ya. Ini adalah ground. Kemudian driver servo pin ke-1 adalah ini ya. Kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, dan yang keempat ini driver servo. Ya. Teman-teman perlu ketahui, ini driver servo pin 4 ini. Kemudian di bawahnya
Ini juga driver servo ya, driver servo. Kemudian loncat lagi ke atas bagian sini, ini sama driver servo, dan ini juga driver servo. Ada 4 pin ya, sesuai dengan video sebelumnya yang membahas pengecekan melalui soket servo ada 4. Nah di sini juga sama ada 4. Nah ini pin 1, ini pin 2, ini pin 3, dan ini pin keempat. Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman semua bisa memahami ya. Ini ya yang akan kita lakukan pengecekan, ini dan juga bagian ini. Oke. Dan langsung saja kita mulai pengecekannya. Multimeter sudah oke ya. Nah, ada 2 pin multimeter atau probe. Di sini ada merah dan juga ada hitam. Nah, yang merah kita gunakan pada ground di sebelah sini. Ya, ini ground di ujung sini ya. Ini adalah ground. Dan selanjutnya kita coba ke pin ke-1. Nah, di sini kita bisa mengetahui nilainya adalah 518. Oke, kita ke pin 2 di bawahnya. Nah, nilainya 518. Oke, ya, kemudian kita ke pin yang ketiga. Nilainya 522. Oke, dan pin terakhir, pin yang keempat, nilainya 522. Nah, selesai. Nah, dari angka-angka tersebut kita bisa mengetahui apakah output ke servo ini masih bagus atau bermasalah. Dan dari hasil yang tadi sudah kita lihat, mulai dari 518, 518, 522, 522 itu menunjukkan bahwa ECU ini masih dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik dalam hal output yang menuju ke servo ya, yang perlu digarisbawahi itu. Jadi ini bukan pengecekan secara keseluruhan ECU. Ini hanya pengecekan pada output yang akan nanti menuju ke servo. Nah, kemudian tadi kan nilainya 518, 518. Kemudian 522 dan juga 522. Itu artinya selisih terbesarnya adalah 4 ohm saja. Itu artinya masih sangat dalam batas toleransi ya. Artinya batas toleransi menurut versi SEPS Automod itu adalah 10 ohm. Jadi misal dilakukan pengecekan dan selisihnya ada yang lebih dari 10 ohm, itu artinya ECU-nya sudah bermasalah dalam hal driver yang menuju ke servo, dan solusinya adalah harus di repair ya. Ingat, toleransinya adalah 10 ohm, dan pada ECU ini kondisinya masih sangat baik karena selisihnya hanya 4 ohm saja, dari 518 ke 522. Oke. Jadi saya kira singkat saja ya. Inilah pengecekan yang menurut saya sangat mudah. Barangkali teman-teman ECU-nya sudah dilepas atau mau nyoba, bingung nih, nggak ada unitnya, pingin ngecek ECU, kira-kira driver servonya masih bagus apa sudah rusak. Nah, inilah tutorialnya. Karena nggak menutup kemungkinan ya, unitnya tidak ada, cuma ada ECU-nya aja, kemudian pingin melakukan pengecekan. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai selesai, mengikuti tutorial ini sampai selesai. Cukup simple. Kalau bermanfaat, kalian bisa like, bisa share ke teman-teman kalian, dan juga kalian kalau nggak mau ketinggalan dengan video-video terbaru yang lebih menarik lagi, yang informatif, kalian
subscribe channel ini sekarang juga. Dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.